Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis terkait dilema atau pelanggaran etika dari studi kasus dugaan buliman melakukan asusila terhadap siswanya. Nah, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu, mulai dari saya sendiri, Alisa Johar dengan NIM C1L023009. Saya Lilati Lestari dengan NIM C1L023053. Saya Vina Praviana dengan NIM C1L023056. Dan saya Rosni Handa dengan NIM C1L023080. Adalah figur sentral dalam pendidikan, bukan hanya penyampai materi, tapi juga penjaga moral dan pembentuk karakter generasi muda. Nah, masyarakat menaruh harapan besar pada profesi ini, berharap guru ini menjadi teladan, bukan ancaman. Namun, realitas tidak selalu seindah ideal. Masih ada kasus-kasus pelanggaran etika yang mencoreng dunia pendidikan. Nah, dari kekerasan verbal, manipulasi nilai, hingga pelecehan seksual. Nah, di video ini kami akan mengajak kalian memahami lebih dalam tentang salah satu kasus pelanggaran etika profesi guru yang terjadi di Indonesia dan mengapa penting bagi kita semua, terutama calon pendidik, untuk menjunjung tinggi etika profesi. Tahun 2024, sebuah video asusila beredar di media sosial. Video ini memperlihatkan dugaan hubungan tidak pantas antara seorang guru dan siswanya di Mangunboto, Gorontalo. Pelaku berinisial DH, seorang guru bahasa Indonesia sekaligus pembimbing karya ilmu. Korban, siswa kelas 12 yang akan kami sebut adalah pelaku. Sayangnya, ini bukan kasus yang muncul tiba-tiba. Pada tahun 2023, sekolah sudah menerima laporan tentang kedekatan tidak wajar. Tapi, apa responnya? Hanya pemeriksaan internal. Tidak ada tindak lanjut serius, hingga akhirnya video itu tersebar luas dan juga menciptakan kegemparan. Puncaknya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ia dijerat dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak karena menyalahgunakan posisi sebagai pendidik. Ancaman hukuman bisa mencapai 15 tahun penjara, ditambah juga sepertiga masa hukuman karena statusnya sebagai guru. Lalu bagaimana dampaknya? Bagi korban dapat merasa trauma yang mendalam, tekanan psikis, ketakutan, bahkan gangguan belajar. Korban juga dapat merasa tidak aman di tempat yang seharusnya menjadi ruang perlindungan. Lalu dampak bagi institusi, reputasi sekolah dapat rusak, lalu kepercayaan publik juga hancur, bahkan seluruh citra guru ikut tercoreng hanya karena satu orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Ironisnya, semua ini terjadi karena lemahnya sistem. Tidak ada sistem pelaporan yang aman bagi korban, tidak ada pendampingan psikologis yang memadai. Bahkan saat tanda-tanda pelanggaran itu muncul, sekolah hanya menunggu sampai semuanya itu viral. Dan lebih parahnya lagi, penyebaran video asusila ini justru memperdalam luka korban. Alih-alih mendapat perlindungan, korban justru terekspos. Ini merupakan pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang tidak boleh ditoleransi. Lalu, apa yang bisa kita pelajari? Apa solusi yang bisa dilakukan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi? Pertama, guru perlu dibekali pemahaman etika secara berkelanjutan, bukan sekedar di awal pelatihan. Sekolah juga harus rutin dalam menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan evaluasi etika bagi semua pendidik. Kedua, penting juga untuk membentuk sistem pelaporan yang aman, terpercaya, dan menjamin kerahasiaan identitas si pelapor. Siswa harus tahu bahwa mereka bisa berbicara dan akan dilindungi. Ketiga, Dewan Kehormatan Guru Indonesia harus aktif menindak, bukan sekedar simbol. Ketika pelanggaran terbukti, sanksi harus tegas, adil, dan mendidik, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menjaga martabat profesi. Dan terakhir,
pendidikan digital, guru dan siswa perlu tahu batasan etika dalam dunia maya. Karena satu video saja bisa menghancurkan hidup seseorang ataupun menyelamatkan banyak nyawa. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Menjadi guru bukan hanya soal menyampaikan pelajaran, tetapi juga menjaga kepercayaan, martabat, dan rasa aman siswa. Etika bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga sebagai kompas hidup dalam profesi mulia ini. Mari kita jaga bersama agar sekolah menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh.